Nah, di pertemuan kita yang ke-6 kita bahas materi array ya. Nah, array ini sebetulnya di pertemuan yang sebelumnya sudah pernah kita singgung ya waktu di materi tipe data. Nah, jadi array ini kita gunakan untuk menampung lebih dari satu data dengan tipe data yang sama. Nah, dia memang mirip seperti variabel. Kalau variabel kan dia kita gunakan untuk menyimpan atau menampung satu data saja ya. Nah, kalau array ini bisa kita nampung lebih dari satu data, tapi dengan tipe data yang sama. Kalau kita simpan data yang string semua, maka harus string. Kalau kita mau nyimpan integer ya integer ya. Jadi satu jenis. Oke, itu array. Kemudian array ini terdiri dari banyak elemen. Ya, karena dia mau menampung lebih dari satu data, sudah pasti array ini dia terdiri dari banyak elemen ya. Banyak elemen, elemen ini bisa kamu bayangkan seperti kamar ya, ada kamarnya itu. Kemudian tiap elemen terdiri dari key atau index dan value. Key index ini adalah sebagai penomoran, kemudian value ini adalah nilainya, nilai datanya ya, atau datanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita analogikan, array itu bisa seperti apartemen ataupun sebuah hotel. Nah, di apartemen ataupun hotel ini kan bisa menampung banyak orang ya, banyak pengunjung ya, nah atau banyak customer. Nah, array juga sama, dia bisa menampung lebih dari satu data, artinya banyak data. Oke, sama seperti sebuah hotel. Nah, di hotel itu juga tiap kamar, ya tiap kamar itu kan mempunyai nomor ya. Apartemen juga sama, pasti ada nomornya. Maka di array juga ada nomor. Itu istilahnya key atau index. Kemudian di tiap kamar hotel ada orangnya. Ya, memang kadang ada kamar yang kosong ya. Nah, orangnya itu, pengunjungnya itu, itulah disebut value, isinya. Nah, jadi kalau misalnya sebuah value sudah menempati sebuah kamar, sebuah indeks atau sebuah key, maka data lain tidak bisa masuk lagi. Kalau dia mau masuk data baru, maka dia harus menempati kamar yang baru atau key atau indeks yang baru. Seperti itu ya. Nah, di dalam satu array sebaiknya tidak memiliki key atau indeks yang sama. Ya, sama juga seperti kamar di hotel, tidak ada nomor kamar yang sama. Ya, jadi supaya tidak timpa, kemudian waktu pemanggilannya juga tidak salah. Ya. Kemudian terdapat dua bentuk pengindeksan dalam array. Yang pertama index array dan yang kedua adalah associative array. Nah, apa itu index? Kita bahas. Yang pertama index array. Index array adalah array yang menggunakan indeks atau key berupa angka yang berurutan. Ya, ingat indeks atau key itu adalah nomor kamarnya, nomor elemennya. Jadi nomor elemennya ini berupa angka yang berurutan. Angka indeks dimulai dari 0. Jadi hitungannya dari 0. Nah, contoh bentuk array yang di bawah ini dua. Array yang pertama, ini saya pakai variabel array, AR ya, sama dengan array, kemudian buka kurung. Karena ini saya buat tipe datanya string, maka saya pakai petik A, kemudian koma, petik B, koma, petik C. Artinya dalam satu array ini terdapat 3 elemen atau 3 data. Ya. Kemudian penulisan yang kedua bisa juga kalau mau lebih singkat bisa kamu pakai kurung siku pembuka kemudian ditutupi oleh siku penutup. Jadi dua penulisan ini boleh sama ya, hasilnya sama. Ya. Nah, untuk key dan value-nya kamu perhatikan di tabel sebelah kanannya. Untuk key yang 0, ingat kita mulai dari 0 ya. 0 itu ditempati oleh value si A. Kemudian key yang 1 ditempati oleh value si B, kemudian 2 ditempati oleh si C. Ya, jadi inilah nomor kamar, inilah orang yang di dalam kamarnya ya istilahnya. Nah, jadi masing-masing menempati satu kamar. Ya. Nah, itulah array. Nah, nanti kamu perhatikan di bahan prakteknya array titik PHP ya. Jadi untuk hari ini kita cuma satu latihan array ya. Nah, saya bahas
dulu yang pertama di sini index array. Jadi saya buat array sama dengan array 3 data. Karena dia string ya, maka saya pakai petik. Jadi kalau misalnya kamu ada data yang D, E, F, G, H, maka lanjut aja, koma, D, koma, E, koma, F, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini saya buat contohnya cuma 3 elemen atau 3 data. Kemudian saya cetak keluar array-nya. Saya gunakan printr ya, bukan pakai echo. Saya pakai printr. Kenapa? Karena printr ini dia bisa, dia seperti Vardam, kalau kalian masih ingat, dia bisa menampilkan isi array, printr. Ya, dia bisa menampilkan lebih detail dari sebuah variabel, ya, sebuah tipe data variabelnya. Nah, jadi saya gunakan printr ya. Nah, oke, saya simpan, kemudian hasilnya. Ini dia hasilnya, tipenya array. Kemudian 0 ini yang dalam kurung siku itu adalah indeks. Yang dalam kurung siku ya, itu disebut indeksnya. Nah, indeks yang 0 itu ditempati oleh si A, indeks 1 ditempati oleh si B, kemudian indeks yang kedua ditempati oleh si C. Tanda panah itu maksudnya menunjuk ke value-nya apa, gitu ya. Yang tanda panah ini menunjukkan value-nya yang mana, yang apa, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Itu bentuknya ya, deklarasi array-nya. Nah, seandainya kita mau menampilkan satu buah data saja di dalam array. Misalnya di sini saya mau menampilkan data di array yang indeks 1. Ya, indeks 1. Maka cara panggilnya adalah kita panggil dulu variabel array-nya, ARR-nya, ini ya. Kemudian buka kurung siku. Di dalamnya kita masukkan indeksnya ke berapa, nomor kamarnya yang berapa. Jadi kalau misalnya saya mau tampilkan yang isi yang ke-1, maka saya tulis 1. Saya simpan. Oke, isi array indeks ke-1 B. Pas ya? B ya. Jadi kalau misalnya saya mau tampilkan 2 C, maka dia C. Ya, 2 ya. Jadi kalau saya buat 0, maka A. Nah, kalau misalnya saya buat 5, harusnya nggak ada. Oke, undefined. Ya, karena ya nggak ada. Nomor kamar yang nomor 5 ya nggak ada. Kan cuma 012. Ya, maka dia kosong, kemudian dikasih notice ya, undefined, offset 5. Artinya sudah melampaui batasnya ya. Nah, jadi tidak terdefinisi ya yang array nomor 5. Oke, itu dia ya. Nah, berikutnya menambahkan data pada array. Jadi kalau tadi array kita ABC ya, ABC. Sekarang saya mau tambahkan lagi data yang berikutnya, misalnya D dan E. Ya. Nah, untuk menambahkan D, misalnya saya tadi kan terakhir 012. Nah, untuk D saya mau masukkan ke 3, maka saya tulis 3. Dapatlah D. Oke. Nah, atau cara yang lain, misalnya selanjutnya saya mau masukkan data yang kelima yang E. Oke. Nah, di sini saya tidak menampilkan atau saya tidak mengisi nomor indeksnya. Itu pun bisa. Kalau yang tidak isi, yang kosong, berarti dia otomatis ikut yang terakhir. Jadi kalau tadi 0 sudah, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, maka yang E ini otomatis 4. Ya, nanti kamu lihat di sini 0 itu 1, 0 itu A, 1 B, 2 C, 3 D, 4 itu E. Ya, karena ingat yang indeks itu sifatnya berurutan ya, angka yang berurutan. Jadi kalau udah selesai 3, lanjutnya 4. Setelah 4 ya 5 dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya saya lompat dia 5, bisa sama. Berarti nanti yang 3, 4 ya di skip.
0, 1, 2. Karena D itu saya buat ke 5, maka yang 3, 4 di skip. Kemudian masuk yang E ya lanjut 6. Karena terakhir dia 5. Lanjut 6. Tapi kalau kamu tidak mau E itu di 6, mau buat sendiri dia di 10 ya 10. Itu. Berarti nanti ya sisanya kosong ya. Kamarnya kosong. Oke, seperti itu ya. Berikutnya untuk menghapus data dari array. Nah, jadi kalau kamu sudah tadi masukkan, nah bagaimana kalau kamu mau menghapus? Nah, untuk menghapusnya kita gunakan perintah atau fungsi namanya unset. Unset kemudian buka kurung, masukkan array-nya, kemudian indeksnya yang keberapa, yang mau kamu buang datanya. Nah, jadi contohnya saya mau buang D. D tadi kan berada di indeks yang nomor 3, maka saya masukkan 3. Oke, jadi saya cetak array-nya, D-nya sudah hilang. Ya, 0A, 1B, 2C, 4E. Jadi D-nya sudah hilang ya karena sudah saya unset. Oke ya. Berikutnya menghitung jumlah data array. Jadi kalau kamu mau tahu di dalam sebuah array itu ada berapa banyak elemen, ada berapa banyak data, bisa kita gunakan perintah fungsi atau fungsi count. Count, kemudian dalam kurungnya kita masukkan array-nya. Ya, maka hasilnya array-nya 4. 1, 2, 3, 4 ya. Karena D sudah hilang. Berikutnya. Nah, kita mau membaca semua data array. Ya, entah nanti data array yang setelah kita baca mau kita proses seperti apa, nah itu bisa ya. Nah, untuk membaca semua data array, di sini kita gunakan perintah perulangan yaitu for each. Jadi for each ini memang perulangan yang dikhususkan untuk membaca semua data yang sifatnya array, yang tipenya array. Karena array kan banyak elemen ya. Kalau dia baca satu-satu capek. Ya, baca satu-satu kayak ini. 1, nanti 0, 0, 1, 2, 3. Barisnya pasti banyak. Ya. Jadi kalau kita mau tampilkan satu-satu kan barisnya banyak ya. Ini buat 0, ini 1, ini 2. Memang bisa. Ini 0, ini 1, ini 2. Ya, sama. Semua ini kan tidak efektif ya. Nah, kemarin kita sudah bahas soal fungsi perulangan, ini jelas tidak efektif. Kalau array-nya ada 100, gimana kamu buat? Ya, nggak mungkin kamu copy paste terus ya. Nah, maka di sini kita bisa manfaatkan namanya perulangan ya. Perulangan kita pakai mana dia? Yaitu for each. Ya. Nah, bentuk penulisan for each-nya buka kurung, kemudian masukkan variabel array-nya, apa yang mau kita bongkar datanya, apa yang mau kita lihat datanya ya. Kemudian s, kemudian ini variabel, ya ini variabel ya, karena ada tanda dorang, ini adalah variabel. Variabel ini adalah variabel yang mewakili indeks atau key. Ya. Kemudian yang value mewakili nilai. Jadi kalau kamu lihat bentuk yang tadi, ya berarti ini key, ada tanda panah, berarti ini value-nya. Ya. Ini key, ini tanda panah, berarti ke value-nya. Jadi dia sudah pairing ya. Dia sudah sepasang, key dan value sudah satu pasang. Nah, jadi ini hanya sebagai variabel saja mewakili, ya mewakili key dan mewakili value. Ini hanya variabel, artinya bisa kamu ubah namanya. Kalau kamu nggak mau pakai key, misalnya kamu pakai k, boleh. Value itu kamu pakai v, boleh. Atau kamu mau pakai variabel lain x, y, z, terserah kamu, bebas, ya nggak ada masalah. Ini hanya cuma nama variabel. Nah, kemudian saya panggil array index ke, misalnya ya, ke k. Ini saya udah ganti K ya. Sama dengan value, berarti sama dengan V. Oke. Maka tercetaklah array indeks ke 0 sama dengan A, array indeks ke 1 sama dengan B, array indeks ke 2 C, indeks ke 4 E. Ya, sama ya. Yang ini ya. Lihat yang terakhir ya.
Jadi sama sebetulnya, tapi kita tulisnya cuma satu baris. Sisanya looping. Ya, kita loopingnya menggunakan for each. Oke, kira-kira ada yang mau kamu tanyakan sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Oke, itu yang tadi yang index array. Berikutnya yang kedua, bentuk yang kedua adalah asosiatif. Ya, asosiatif array. Nah, kalau yang tadi index itu nomor kamarnya otomatis. Ya, otomatis terbentuk 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau asosiatif, indeksnya atau key-nya kita yang buat sendiri. Kita yang tentukan sendiri apa key-nya, apa nomornya. Maksudnya nomor kamarnya apa, gitu ya. Kita yang buat sendiri. Nah, contohnya bentuknya juga sama, ada array. Nah, di sini saya buat key-nya A, value-nya ayam. Ingat tanda panah ini ya, wajib ya. Ini key, ini value. Ini key, ini value ya. Dan seterusnya. Jadi key A, indeks A itu isinya ayam. Kalau indeks yang B itu bebek, kalau C itu cacing. Itu contoh ya, contoh yang saya buat. Kemudian bentuk penulisan yang lain ya seperti yang tadi. Nggak usah kamu tulis array, bisa, tapi harus kamu buat tanda kurung siku ya. Kemudian dilihat di bagian bawah nanti ada tabel. Nah, tabel ini yang sama seperti yang tadi. Berarti kalau key yang A itu value-nya ayam, key yang B bebek, C cacing ya. Nah, kita masuk ke yang ini, yang kedua, associative array. Jadi sama juga di sini variabel array-nya saya buat sama. Kemudian isinya key A ayam, B bebek, C cacing. Oke, kemudian saya print R, maka hasilnya ini ya, sama ya. Kalau tadi kan 0, 0, 1, 2 ya. Nah, sekarang 0 itu sudah saya ganti jadi A, 1 itu jadi B, 2 itu jadi C. Ini bebas ya, nggak mesti harus A ya. Ini udah kamu bebas. Ya mau tulisan apa, key-nya nggak ada masalah. Itulah asosiatif ya. Tapi kalau yang tadi itu kita nggak definisikan key-nya otomatis terbentuk sendiri ya, otomatis. Nah, kalau asosiatif berarti kita buat sendiri. Oke, berikutnya kita samakan lagi seperti yang tadi, menampilkan isi array pada indeks. Nah, kalau tadi menampilkan isi indeks, misalnya ke 1, kita tulis AER 1 gitu ya. Nah, kalau yang sudah asosiatif, kita panggilnya masih juga menggunakan key-nya, tapi kita panggil misalnya bebek tadi ya, maka kita tulis B. Karena key-nya bukan 1 ya, tapi B. Saya simpan, kemudian saya jalankan, maka isi array indeks yang 1 itu bebek. Ya, kalau saya mau tampilkan ayam, ya udah tulis saja A. Maka keluar ayam. Ya. Jadi mereka key dan value ingat mereka berpasangan, ya, berpasangan. Gak mungkin nanti kamu tulisnya A, keluarnya cacing di sini, gak mungkin. Ya. Oke, berikutnya menambahkan data pada array. Nah, sama juga seperti yang tadi, kalau saya mau tambahkan tadi huruf D, indeksnya ketiga ya. Yang ketiga. Nah, sekarang saya mau tadi, saya udah pakai A, B, C, nah sekarang D. D sama dengan domba. Kemudian saya cetak array-nya, maka sudah tambah satu elemen yaitu D, domba. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya masukkan seperti tadi, kosong. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Nah, hasilnya adalah tetap dia masuk, tapi dia sudah pakai nomor. Kamu perhatikan yang elang, bukan E ya. Komputer atau PHP nggak tahu. Key kamu setelah D, E, dia nggak tahu. Ya. Nah, tapi yang dia tahu, kalau kamu kosongkan indeksnya, otomatis dia mulai dari 0. Ya, karena sebelumnya nggak ada angka. Ya, sebelumnya nggak ada angka, maka dia mulai dari 0. Maka elang itu di indeks yang 0. Itu dia ya.
Oke, berikutnya menghapus data dari array. Nah, sama dia menggunakan unset. Kalau misalnya saya mau menghapus domba, maka array D. Kemudian saya cetak array-nya, maka di dombanya sudah hilang. Ya, karena sudah saya unset. Kemudian kalau misalnya saya mau buang bebek, saya tulis B, maka bebeknya hilang. Ya, hilang dari array. Berikutnya menghitung jumlah data array sama count ya. Kemudian loopingnya juga sama. Jadi array A, ayam, array B, bebek, array C, cacing ya. Sama seperti yang tadi lah ya. Nah, berikutnya ini kita masuk ke fungsi. Ya, fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dalam array. Nanti kamu tambahkan ini satu ya. Kalau kamu download materi yang dari saya, itu nggak ada ini. Nanti kamu tambahkan sendiri ya. Saya lupa satu baris ini. Nanti kamu tambahkan ya. Unset. Ini saya jelaskan saja lewat ini ya. Langsung di sini saja ya. Tadi unset sudah, count sudah ya. Nah, berikutnya kita masuk yang pertama, fungsi yang pertama mengacak. Jadi kalau misalnya kamu ada sebuah array, urutannya mau kamu acak. Ya, urutannya mau kamu acak. Nah, untuk yang shuffle ini nanti hasilnya itu adalah index array. Ya, contoh ya. Tadi array ini kan yang isinya ayam ini ya. Jadi isi array ini saya mau acak. Maka saya gunakan shuffle. Kemudian setelah saya acak, saya cetak array-nya, saya mau lihat hasilnya. Saya refresh, maka nggak ada A, B, C lagi ya. Dia jadi index array, dia yang pakai angka. Jadi urutannya jadi ayam, menepati indeks yang pertama, 1 itu adalah cacing, 2 itu bebek. Karena ayam, bebek, dan cacing yang tadi sudah di shuffle, sudah diacak. Jadi kalau saya refresh lagi, acak lagi, refresh lagi, acak ya. Dia akan acak terus. Tapi yang diacak value ya, key-nya tetap. Key nggak mungkin bisa pindah ya, key tetap. Cuma yang diacak adalah value-nya. Ya, itu shuffle. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah menyatukan semua data array menjadi string. Jadi kalau tadi kita bilang array ini kan datanya disimpan per kamar ya, per elemen. Jadi bagaimana kalau saya mau menampilkan atau menyatukan semua elemen atau semua data dari data yang pertama sampai data yang terakhir menjadi sebuah string. Menyambung menjadi sebuah string. Nah, kita gunakan perintah implode. Implode ini disebut glue, lem ya, glue. Glue itu maksudnya pelekat ya. Jadi kita mau melekat antara satu elemen dengan elemen yang lain dan seterusnya ya. Jadi pelekatnya ini saya buat misalnya underscore. Kemudian koma masukkan array-nya. Nah, hasilnya saya echo string sama dengan string ya, str. Nah, ini adalah bebek underscore cacing underscore ayam. Misalnya saya nggak mau pakai underscore, saya mau pakai spasi aja, spasi kosong. Saya simpan, maka penghubungnya jadi spasi kosong. Ya. Jadi dia sudah menjadi satu string ya. Nah, itu dia perintah implode. Berikutnya kebalikan implode yaitu explode. Kalau implode tadi kan array, kita ubah menjadi string. Nah, kalau explode kebalikannya dari string menjadi array. Nah, stringnya misalnya saya buat contoh di sini new str ya. Stringnya domba, koma elang, koma flamingo, koma gajah. Ya, misalnya. Kemudian di sini kamu perhatikan saya ada buat pemisah pakai koma ya. Nah, kemudian untuk mengubah menjadi array, saya gunakan explode. Kemudian ini yang kita sebut sebagai delimiter. Delimiter itu maksudnya pemotongnya. Ya, pemotongnya apa? Di sini karena data yang di sini saya buat pakai koma, pemotong satu data dengan data yang lain pakai koma, maka saya buatnya explode koma. Koma, kemudian
koma, masukkan new str-nya. Variabelnya ya, variabel string yang mau kamu ubah menjadi array. Maka hasilnya adalah saya cetak new array ya. Ini variabel baru ya, beda dengan yang ini ya. Nah, ini variabel baru. Maka hasilnya array 0 domba, 1 elang, 2 flamingo, 3 gajah. Karena saya sudah pecah. Dari satu string pecah menjadi 4 data ya, sesuai tanda petik tanda koma ini. Ya. Nah, jadi kalau saya mau tambah lagi tambah lagi dia ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kamu nggak pakai koma, misalnya kamu pakai ini, dia bacanya jadi satu kesatuan. Ya, karena pemecahnya itu adalah koma. Jadi kalau dia nggak jumpai koma, berarti dia anggap satu. Tapi kalau kamu komakan dia, maka terpecah lagi satu. Harimau itu terbentuk di satu kamar yang baru ya. Pokoknya ini delimiternya. Oke, berikutnya menggabungkan dua array atau lebih. Nah, kita gunakan array merge, kemudian masukkan saja array apa yang mau kamu gabung. Tadi yang ARR, yang pertama itu kan isinya ayam, bebek, cacing ya. Ini ya. Nah, sekarang saya mau gabungkan dengan new RR yang saya dapat di sini. New RR yang saya dapat di sini yang berarti yang domba, elang itu ya. Jadi saya mau gabung. Nah, untuk menggabungkannya saya gunakan array merge. Hasilnya ya sama satu array, tapi gabung semua dia. Ya. 0 ayam, 1 bebek, 2 cacing, 3 domba dan seterusnya. Ya. Berikutnya mencari data di dalam array. Jadi kalau misalnya kamu ada banyak array, kemudian kamu mau cari satu data di dalam array tersebut, ada nggak, terdapat nggak gitu. Nah, bisa kamu gunakan perintah in array. In array, kemudian masukkan teks atau data apa atau value apa yang mau kamu cari di dalam array tersebut. Ya, jadi saya mau mencari domba di new AR. Berarti yang ini, ya, yang ini ya. Saya mau cari apakah ada domba nggak di dalam array tersebut. Maka saya gunakan in array. Ini outputnya cuma true atau false ya. Jadi kalau dia ketemu, keluar satu. Tapi kalau misalnya tidak ada, saya buat zebra. Harusnya tidak ada ya. Nah, karena dia tidak ada, maka dia kosong. Ya, kosong. Atau dia false istilahnya ya, salah. Tapi kalau jumpa, maka dia true, satu. Oke, berikutnya yang terakhir adalah mengurutkan data array. Jadi saya buat lagi array yang baru, AR yang baru, yaitu isinya 2, 6, 5, 7, dan sekian. Ini acak ya. Nah, kemudian saya mau urutkan. Urutkannya ascending. Saya gunakan sort. Kemudian kebalikan ascending yaitu descending. Itu saya gunakan R sort. Ini ya. Jadi kamu perhatikan datanya sudah berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8 tidak ada. Kemudian kalau yang R sort berarti 9, 7, 6, 5, 4 dan seterusnya. Ya. Jadi sesuai dengan data yang ada kemudian dia urutkan. Oke ya. Nah, itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Ada yang mau kamu tanyakan?